Proses persalinan kadang tidak berujung pada persalinan normal. Jadi kadang-kadang kita harus melakukan operasi sesar. Hanya kadang-kadang kita tidak bisa membatasi sesar mau sampai berapa kali. Seperti pada kasus ini, si ibu sudah, seingat saya sudah 3 kali operasi sesar. Dan pasien ini dirujuk pada minggu 38. Minggu 38 artinya sudah tinggal seminggu persiapan kita mau lahiran, harusnya sudah lahir ya. Dengan dugaan plasentanya menempel pada bekas jahitan. Dan yang paling ditakutkan itu tidak bisa lepas dari tempat menempelnya. Kalau yang seperti itu namanya kasus plasenta akreta. Jadi kebetulan dokter ini baru memeriksa sekali karena pasien ini periksanya dulunya di tempat lain ya. Jadi dari awal hamil sampai minggu 37 di dokter lain, baru minggu ke-38 dia pindah karena mungkin ingin memakai fasilitas BPJS atau dilahirkan di rumah sakit yang mengcoverkan BPJS ya. Untunglah tidak terlihat tanda-tanda akreta, jadi plasentanya benar previa, dia menutupi jalan lahir, tapi batas dari plasenta itu aman, masih kita bisa lihat dengan jelas sekali bahwa dinding rahim dengan tepi plasentanya aman, tidak ada tanda-tanda akreta atau ari-ari yang menempelnya sampai menembus lapisan miometrium atau otot rahim ya. Jadi ini hanya kasus plasenta previa saja yang bisa ditangani oleh dokter kandungan secara komprehensif bisa lah ya. Jadi ini bukan kasus akreta. Kemudian kita hitung ini berat bayinya karena ini sudah 38 minggu. Harusnya kalau ibu ini mengerti kan, makanya kenapa dia harus berpindah lagi ya. Ya kalau mau dari awal pada dokter yang menangani tersebut dari awal ya sudah ditanganilah dari awal, kok malah berpindah di ujung mendekati mau lahiran 38 minggu gitu kan, resiko. Juga bagi teman sejawat yang menangani tidak pernah menangani kasus ini sebelumnya, tiba-tiba di penghujung ibunya berpindah, minta ditangani di rumah sakit lain oleh dokter lain. Ya pasti sejawat yang menerima pasti akan bingung ya kan, ada apa gitu. Apalagi ibunya sudah sesar berkali-kali, yang mensesar juga orang lain ya, bukan dokter yang nanti akan menangani kan. Dari mana tahu cara menjahitnya sebelumnya kan kita tidak tahu. Benang jahit yang dipakai tipenya apa juga kita tidak tahu. Obat antibiotiknya apa juga kita tidak tahu kan. Jadi itu kan berpengaruh terhadap penyembuhan luka pada operasinya gitu. Jadi si ibu ini kemudian datang pada sejawat hanya untuk melahirkan saja, padahal operasi sesar sudah berkali-kali lah. Untung ya wajar, sejawat juga pasti akan berpikir ya, ini sesar sudah 3 kali, ari-arinya plasenta previa, wah ya kasusnya pasti juga harus dipikir ya. Ini wajahnya janin masih terlihat, artinya kan dia memang belum turun masuk ya, karena posisi plasentanya menutupi jalan lahir. Jadi ini hanya kasus plasenta previa, tapi untunglah batas ari-arinya aman, tidak sampai menembus bekas jahitan, tidak masuk ke dalam. Jadi mestinya bisa plasenta ini dilepas dengan normal. Karena kalau ini sampai suatu kasus akreta, ari-arinya nempel, sudah sesar 3 kali, maka kita tinggal persiapan begitu lahir kita angkat rahim ya. Karena resikonya perdarahannya ngeri, itu besar sekali. Terus ya kita upayakan, si ibunya kita edukasi lah, masa sudah sesar berkali-kali, ini sesar mau yang keempat,
masih belum mau steril atau tubektomi ya istilahnya, cukuplah, jangan nambah lagi. Ya tidak ada yang membatasi operasi sesar mau berapa kali. Dia mau berkali-kali ya hak asasinya manusia masing-masing kan. Tetapi cukuplah kalau itu kan demi kesehatan reproduksi si ibu. Sudahlah, mungkin 2 kali kalau sudah anak cukup, nggak usah ditambah ya. Jadi ini kasus plasenta previa totalis saja, tanpa terlihat tanda-tanda ari-ari masuk menembus dinding rahim. Jadi ini plasenta previa total aman ya.